Bismillahirrahmanirrahim. Babut taubati utawi iki iku bab mertelaken tobat. Qala al ulama dawu sapa pira-pira wong kang alim at-taubatu utawi tobat wajibatun iku wajib min kulli dzambin saking sekabehane dosa fa in kanat muka lamun ono al maksiyatu apa maksiat bainal abdi iku ing dalem antarane kaula wa bainallahi lan ing dalem antarane Allah taala la tata'allaku ora gumantung apa maksiat bihaqqi adamiyin kelawan haki anak Adam falaha moko iku kedue maksiat salah satu syurutin utawi telu pira-pira syarat ahaduha utawi salah satu syurut ayyukli'ah iku yento mbedol melepas sopo wong anil maksiati saking maksiat. Wasani utai kang kaping pindho ayandama iku yento getun sopo wong ala fi'liha ing atase ngelakoni maksiat. Wasalisu utawi kang kaping telu ayyazima iku yen to nyejo sapa wong alla ya'uda ing yen to ora baleni sapa wong ilaiha maring maksiat abadan ing dalem sak lawase. Fa in fakida muka lamun kesepen ahadus salah satu apa salah sijine telu lam tasihah muka ora sah taubatuhu apa tobati wong lam tasihah muka ora sah taubatuhu apa tobati wong. Kemudian bab yang kedua adalah bab taubat. Babut taubah birraf'i khabaru mubtada'in mahdhufun. Kalau dibaca rafa itu berarti menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Umpama dimunculkan hadza babut taubati au mubtada'un khabaruhu mahdhufun, atau dibaca rafa jadi mubtada khabarnya dibuang. Babut taubati utawi taubat hadza iku iki gitu. Wa yajuzu nasbuhu boleh juga dibaca nasab babat taubati ala takdiri khudh babat taubati. Kalau dibaca babat taubah itu menakdirkan khudh ngalapo sapa sira babat taubati ing bab taubat, jadi bebas ya. Mau dibaca babut taubah, kalau dibaca babut taubah ini bisa dilihat dari dua sisi. Bisa jadi mubtada ya, dengan menakdirkan khobarnya dibuang. Ada babun bisa menjadi khobar, mubtadaun khobaruhu mahdhufun, atau jadi mubtada khobarnya dibuang. Taubah menurut etimologi adalah ar-ruju ya, kembali dari satu tempat ke tempat lain ya. Misalkan
kontak ini ada di sini, satu tempo pindah, nah sekarang taubat kembali ke tempat semula, itu jenengi taubat ya. Perpindahan sesuatu ke tempat semula. Ar-ruju' yuqalu tabah wa anaba wa abah bimakna raja'ah. Kita sering menemukan ada tabah, ada anaba, kemudian ada abah. Maknanya sama-sama kembali. Fattaibu ilallahi ta'ala huwa raji' min syai'in ila syai'in. Taubat kepada Allah yaitu kembali dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Nah, manusia itu aslinya suci ya. Suci. Nabi Adam karena kesalahannya melakukan yang dilarang, yaitu memakan buah terlarang. Kemudian kembali untuk mensucikan kembali dari pelanggaran. Itu jenenge taubat. Raji'un minal awsafil madmuma ilal awsafil mahmudah ya. Semula dia sudah bersifat mahmudah, kok melenceng ke madmumah ya. Jadi kembali dari sifat yang tercela menuju ke sifat-sifat yang terpuji. Raji'un amma nahallah anhu ila amrihi. Kembali menghindari dari sesuatu yang dilarang oleh Allah, kembali kepada yang diperintah oleh Allah ya. Atau kembali an maksiatihi ila ta'atihi. Kembali semula melakukan maksiat, sekarang maksiatnya ditinggalkan menuju taat. Kembali dari sesuatu yang Allah tidak sukai, kembali kepada sesuatu yang diridhoi. Ruju'un minal adad ila asbabil widadih. Faman raja'anil mukhalafat khaufan min adabillah fa huwa taibun. Orang yang kembali dari kebalikannya karena khawatir takut dari siksa Allah, itu dikatakan orang tobat. Kalau kembali karena malu ya, nah ini kalau kembalinya karena takut dari siksa Allah dikatakan tobat. Kalau kembalinya didasari oleh rasa malu, itu dikatakan munib ya. Anaba yunibu munibun ya. Kalau orang kembali karena untuk mengagungkan, raja'a ta'dziman li jalalillahi subhanahu wa ta'ala, atas keagungan Allah, maka itu dikatakan awwab ya, dikatakan awwab. Jadi ada istilah taib, ada awwab, ada munib ya. Kalau taib itu kembalinya kepada Allah karena takut siksa Allah. Kalau munib kembali kepada Allah didasari oleh rasa malu. Kalau awwab kembali kepada Allah karena pengagungan kepada Allah. Qala ulama at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Menurut para ulama, orang-orang alim, taubat itu wajib, hukumnya wajib. Kembali min kulli dzambin, dari setiap dosa. Min kulli dzambin, dari setiap dosa. Kembali dari setiap dosa. Wa wujubuha mujma'un alaih. Kewajibannya sudah sepakat, tak ada bedanya antara dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar, baik dosa yang nampak ataupun dosa yang batin. Ya, apa dosa batin itu? Kal hikdi, ngunek-ngunek ya, menggerutu di hatinya. Apalagi hasud ya, dengki. Fa in kanat al ma'siyah bainal abdi wa bainallah la tata'allu bihaqqi adamiyyin. Kalau maksiatnya itu antara hamba dan antara Allah yang tak berkaitan dengan hakul adam, maka falaha salah satu surutin, maka baginya harus memenuhi 3 kriteria, 3 syarat ya.
falaha salah satu surutin. Falaha itu jawabnya in syartiyah ya. Ahadua ayyakla'ah ya. Yang pertama adalah memutus, melepas, yakufu wa yanqati'u anil maksiyah, memutus, melepas dari kemaksiatan, melepas dari kemaksiatan. Karena ya mustahil ya dikatakan tobat tapi tetap masih melaksanakan dosa. Kemudian yang kedua adalah wasani ayyandama, menyesali dosa yang telah dilakukan. Min haitsu annaha maksiyatun, bahwa yang telah dilakukan itu ternyata maksiat, lakukan pelanggaran. Dan yang ketiga adalah berniat untuk tidak mengulanginya lagi selamanya. Fala ya'udu at-taib minar riya ila mislihi wa huwa riya. Misalnya yang berkaitan dengan dosa yang batin, dia mentobati untuk tidak melakukan perbuatan riya ya. Jadi tidak mengulangi riya lagi. Wa illa, jika tidak, fal ma'siyatu allati kana talbasu biha in qadat wa zalat fala yumkinu al-'audu ilaiha. Itu syarat-syarat orang bertobat ya. Jika salah satu ini belum dilakukan, maka taubatnya belum dapat dibenarkan, belum sah. Wa in kanat lan lamun ono al maksiatu apa maksiat, wa in kanat lan lamun ono al maksiatu apa maksiat, tata'allaku iku kumantung apa maksiat bi adabiyin kelawan anak Adam fasyurutuha muka utawi syarati tobat arba'atun iku papat. Kalau maksiatnya itu berkaitan dengan hakul Adam, maka syaratnya 4. Hadhihi salat 1, nyatani ikilah kang telu, wa ayyabra'ah lan yento mbebasaken sapa wong min haqqi sahibiha saking hake koncone, saking koncone wong. Min haqqi sahibiha saking hake wong kang anduweni hak ya. Kalau maksiatnya itu berkaitan dengan anak Adam, dengan sesama manusia, maka 3 syarat yang pertama itu berlaku. Kemudian yang keempat adalah meminta untuk dibebaskan dari orang yang memiliki hak-hak itu ya. Hakul Adamnya minta dibebaskan. Misalnya pernah ngerasani atau pernah melakukan apa saja yang membuat dirinya tidak nyaman, tidak rela, maka dia harus minta dibebaskan kepada yang bersangkutan. Sepanjang orang yang bersangkutan itu belum membebaskan, maka tobatnya masih belum sah ya. Karena masih ada hakul Adam. Fa in kanat muqallamun ono apa hukukul adami malan iku rupa arta aw nahwahu utawa sepadane malan raddahu muka mbalikaken sapa wong hu ing malan aw nahwahu ilaihi maring sahib. Jika hakul adamnya itu berupa harta atau yang lain, punya hutang misalkan, punya hutang uang atau yang lainnya,
maka harus dikembalikan. Wa in kana lamun ono apa hak, lamun ono apa hak hadda qadafin iku tetrapan dalih zino, ya, menuduh zina, wa nahwahu lan sepadane hadda qadafin, makanahu muka ngungangaken sapa wong, sapa taib, ya, wong kang tobat, hu ing sahib minhu saking haddu qadaf, au talabu ta nyupre sapa wong afwahu ing ngepurani afwahu ing ngepurani sahib. Nah, kalau hak Adam itu berupa had qadaf itu adalah menuduh orang baik-baik dituduh berzina tanpa dapat mendatangkan 4 orang saksi. Ada orang kok dituduh berzina, padahal dia tidak bisa mempertanggungjawabkan tuduhannya itu dengan mendatangkan 4 orang saksi. Sebab menuduh orang berzina itu bisa diterima kalau bisa mendatangkan 4 orang saksi. Nah, ini ternyata tidak. Nah, dia wajib dihad itu. Wajib dihad. Kemudian sekarang pengen bertaubat, ya minta dibebaskan dari had itu kepada yang bersangkutan, ya. Atau meminta ampun, ya, minta ampunan. Kalau yang bersangkutan telah mengampuni, maka dia bebas. Wa in kana lamun ono apa hak ghibatan iku ngrasani, istahallahu mukon jaluk ngepura, mukon jaluk halali sapa wong hu ing wong kang den rasani, hu ing wong kang den rasani minha saking ghibah. Kalau ketika hidupnya itu pernah ngerasani, kalau satu tempo dia pengen bertaubat pada seseorang, dia pernah bersalah, menghibai, menggunjingnya, kemudian mau bertobat, ya minta halalnya, minta ampunan. Saya pada tanggal sekian hari ini pernah ngerasani kamu, saya mohon maaf, tolong maafkan saya karena telah menghibah Anda. Nah, ini yang berat, ya. Umumnya manusia lah penak ngerasani itu dan terasa lezat, ya. Terasa enak memang. Ngerasani orang itu merasa enak. Makanya Al-Quran mengistilahkan orang yang ghibah itu seperti orang yang memakan bangkai saudaranya. Seperti memakan bangkai saudaranya. Istilahnya pakai memakan, ya. Yang terasa enak, ya. Tapi karena nggak kelihatan, ya, dan itu termasuk larangan, ya sama dengan memakan bangkai. Bangkai hukumnya haram, ya. Ini dimakan, lahap, ya. Semakin nyaman di dalam menghibahnya, berarti seolah dia semakin lahap memakan bangkai daging itu. Dagingnya manusia, bukan dagingnya kambing. Orang yang ngerasani dosanya sama dengan memakan bangkai dagingnya manusia, bangkainya manusia. Jadi kalau ingin bertobat, minta halalnya supaya diampuni dari dosa menghibah. Wa yajibulan wajib ayatu bayan tobat sapa wong min jami'id dzunubi sanging sakabehane pira-pira dosa. Menjadi sebuah kewajiban bagi kita, bagi semua orang untuk mentaubati dari seluruh dosa. Fa in taba maqala mentaubat sapa wong min ba'diha saking setengah dzunub sahhat muqassah taubatuhu apa taubate wong inda ahlil haqqi monggo ahline ahlus sunnah wal jamaah. Monggo ahlus sunnah wal jamaah. Kalau orang itu hanya bertobat untuk sebagian, ya menurut ahlus sunnah wal jamaah, ya taubatnya dianggap sah. Min dzalika dzambi saking mengkono-mengkono dosa, dosanya 2 truk umpama. Kemudian yang ia taubati
hanyalah satu truk. Ya satu truk itu yang dimaaf. Satu truknya yang masih tersisa. Wa baqilan keri alaihi ingatase taib kang tobat al-baqi apa kang keri. Satu truknya diampuni, satu truknya belum karena belum ditobati. Wa qad tadhaharat lan turung wa qad tadhaharat lan teman-teman pertelo dalailul kitab apa pira-pira dalil kitab wa sunnati lan sunnah wal ijma'il umat lan ijma' umat ala wujubit taubati ing atase wajib taubat. Ternyata telah benar-benar jelas ya. Sudah benar-benar nampak dari sekian dalil Al-Qur'an, dalil hadis, dalil ijma'ul ulama akan kewajiban bertaubat ya. Taubat itu hukumnya wajib berdasarkan dari sekian bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadis, kemudian ijma'ul ulama. Qala Allah Ta'ala, ini yang dari firman Allah. Wa tubu ilallahi jami'a wa tubu lan taubat sapa sira kabeh ilallahi maring Allah jami'an hales kabehane ayyuhal mu'minun hi pira-pira kang iman la'allakum menawa sira kabeh tuflihuna iku padha bejo sapa sira kabeh tuflihun iku padha bejo sapa sira kabeh. Bertobatlah, kembalilah kepada Allah kalian semua, bertobatlah secara total ya. Tubu ilallah jami'a ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang mukmin. Dengan bertobat, nah bertobat adalah kembali ke tempat yang orisinil ya, ke tempat yang asli. Karena aslinya dia bersih, kok pindah menjadi kotor. Kembalilah ke tempat yang bersih lagi, maka kalian mudah-mudahan menjadi orang-orang yang beruntung. La'allakum tuflihun. Jika tetap melenceng di luar real ya, di luar tempat yang normal, yang suci, maka dipastikan tidak beruntung. Kembalilah ke tempat semula yang suci supaya masuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun ya. Wa qala ta'ala lan dawu Allah ta'ala kemudian di hadis di ayat yang lain istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Istaghfiru nyuwun pangapura sapa sira kabeh rabbakum ing pengirani sira kabeh tsumma tubu muga kari-kari bali sapa sira kabeh ilaihi maring Allah. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu dan kembalilah kepadanya. Wa qala ta'ala lan dawu sapa Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu iling-iling wong akeh amanu kang padha iman tubu taubat sapa sira kabeh ilallahi maring Allah taubatan kelawan taubat nasuhan kang murni bersih atau murni nasuhan kang murni taubatlah kepada Allah dengan benar-benar bertobat, taubat yang suci, yang bersih. Kemudian yang kedua yang didasar oleh hadis wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala dawu Abu Hurairah sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu haladawu sapa Allah sapa yaqulu haladawu sapa Rasulullah wallahi demi Allah inni sa'atamin insun la astaghfiruka yatini nyuwun ngapura sapa insun Allah ing Allah wa atubu lan tabar sapa insun ilaihi maring Allah fil yaumi ing dalem sedina aksara haleluwe akeh min sab'ina saking 70 marratan apane ambalane. Nabi orang yang sudah mendapat jaminan surga ini cara bertobatnya kepada Allah dalam seharinya minimal 70 kali. Memohon ampun itu minimal 70 kali. Kita cuma berapa? 3 kali 5 ya, astagfirullahaladzim itu 3 kali. Kali 3 5 waktu. Berarti berapa? 3 kali 5.
15. Cuma 15 kali ya. Cuma 15 kali. Itu kalau setelah sholat mau duduk tidak langsung bangkit, tidak langsung bangun ya. Nah, sering setelah salam bangkit, bangun, melenyit ya. Lepas dari tempat duduk. Berarti masih jauh ukuran Nabi ya. Nabi minimal sebanyak 70 kali. Rawahu riwayataken hu ing hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari wa anil Aiz wa an al-Aiz bin Yasar al-Muzanni radhiyallahu anhu qala daw sapa Aiz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas iling-iling manungsa tubu taubata sapa sira kabeh ila Allah maring Allah wastaghfiru lan ngapura sapa sira kabeh ing Allah fa inni muga satemene ingsun atubu iku tobat sapa ingsun fil yaumi ing dalem sedina salasa mi'ata marratin kelawan 100 ambalan. Kalau hadis riwayat dari Al-Aiz bin Yasar al-Muzanni, Nabi itu minimal taubatnya, istighfarnya sebanyak 100 kali. Mi'ata marrah rawahu riwayataken hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Wan Abi Hamzah lan sangi Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadimi Rasulillah kang dadi juru ladeni Rasulullah. Khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu ini doanya untuk Abi Hamzah yang Rasulullah sallallahu. Qala dawu sapa Abi Hamzah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lillahi wajib maring Allah apa afrahu iku luwe bunga bi taubati amdi kelawan taubati kaulani Allah min ahadikum saking salah siji sira kabeh sakoto hale ningali atau nemu ala ba'irihi ing atase untani ahad waqad adallahu lan teman-teman kelangan sapa ahad hu ing ibil hu ing ba'ir fi ardi falafatin ing dalam bumi arah-arah muttafaqun alaih utawi hadis muttafaqun iku dan sepakati alaih ing atase Allah. Senangnya Allah ya kepada seorang hamba itu melebihi seorang hamba kehilangan unta. Kehilangan unta dicari kemana-mana ya. Ketemu udah di selam alam tak mau temu ya. Tidak ketemu. Setelah capek tidur ya. Tidur di bawah pohon. Ternyata setelah sadar untanya sudah ada di dekatnya. Kira-kira seneng enggak orang itu? Susah payah cari, ternyata untanya ada di dekatnya. Itu seneng kan? Nah, senang. Setelah senang, ya mesti ditambat, diikat. Nah, demikianlah Allah kepada orang yang bertobat. Sebenarnya manusia itu kan aslinya diikat, ya, diikat. Tidak boleh ini, banyak larangan-larangan itu loh. Tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh memandang yang bukan mahramnya. Ternyata ini kok melenceng, umpama unta tadi itu tuh keluar. Manusia ini keluar melakukan pelanggaran. Kemudian sekarang kembali lagi. Kembali menjadi orang yang baik-baik. Lah rahmat Allah, kasih sayang Allah, kebahagiaan Allah itu melebihi orang yang mencari susah payah unta yang hilang setelah tertidur kok ada di dekatnya. Ini orang sudah menghilang dari Allah ya. Karena ketika orang itu berdosa, orang itu akan jauh dari Allah dan Allah menjauh dari orang itu. Makanya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan wala taqraba hadhihi asy-syajarata. Wala taqraba. Alif apa ini? Wala taqraba.
takroba. Alif apa namanya? Alif wala takroba. La takroba. Alif tasnia. Siapa isinya? Nabi Adam dan Ibu Hawa. Nabi Adam, Ibu Hawa, kamu jangan dekati hadihi asyajarah. Apa hadihi itu? Hadihi syajarah. Ini ya. Jangan dekati pohon ini. Nah, antara Allah, antara pohon, antara Nabi Adam dan Ibu Hawa mungkin digambarkan satu ruang begini. Ya. Sama-sama